Nah, pas gue di dalam tenda posisi hujan gerimis, gue di tenda tuh di dalam tenda. Nah, gue denger nih ada peserta dari Bali itu kayak kesurupan. Nah, pas lagi selesai makan tuh, gue ngeliat nih bapak-bapak nih. Bapak-bapak nyamperin, ya pokoknya nyamperin dah. Cuman bilang, ini kalau nggak ada abangnya ini, mas yang ini, tuh perempuannya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini gua kedatangan narasumber nih. Nah, narasumber gua kali ini dia pernah satu pendakian bareng gua ke Gunung Ciremai via Palutungan. Dan sebenarnya kejadian ini udah pernah gua bahas di salah satu channel sahabat gua, dan kali ini di sini narasumber gua akan menceritakan versi dari yang dia alami pada saat itu. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa Alam. Hey bang, Apa kabar Alam? sehat nggak? Sibuk apa lu sekarang? Nge-grab? Nge-grab? Rame? Ya, alhamdulillah lah. Rame sih, orang di jalan sih. Ya rame, anaknya gak ada, bingung gua. Oke, lu kali ini lu mau cerita pendakian kita waktu di Ciremai ya? Ciremai, Palutungan. Via Palutungan. Boleh lu ceritain sedikit nggak? Kejadian yang lu alamin pada saat itu apa? Yang gua alamin pas lagi di Palutungan, via Ciremai. Ciremai via Palutungan. Ya itu sih, ya gua ngalamin kayak ada satu peserta yang kesurupan. Dan kesurupannya itu ya bukan main-main lagi. Jadi kesurupannya itu kayak, ya mungkin ya dia mungkin orang Bali ya. Ya mungkin itu dia kayak sosok apalah, pokoknya dari keluarganya dia atau gimana, nggak ngerti dah gue. Oke. Kayak berarti dia kayak ada pendamping gitu. Ada pendamping itu sih. Oke, teman-teman, sebelum Alam melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin kalian yang belum support channel ini, buruan disupport dengan cara like, subscribe, dan tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Dan gue juga mau infoin buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja email ke email yang gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Lam, boleh lu ceritain gak tuh gimana kejadiannya waktu itu, awal mulanya? Jadi pas itu gue kenal sama temen gue, namanya Ade. Dan dia nawarin gue untuk naik gunung ke satu gunung gitu kan. Nah, gue coba ngikut nih. Nah, gue tawarin ke dia, terus lu ngikut nggak? Nah, terus dia bilang, gue nggak bisa, gue kerja, lu aja ikut deh. Oh, jadi lu ini ditawarin trip ini sama temen lu, sementara temen lu nggak ikut? Nggak ikut karena dia kerja, nggak bisa. Nah, dari situ gue coba ngikut. Nah gue ngikut itu ada sekitar 25 peserta, 25 orang. Nah, meponya ini di Bekasi. Nah, gue sampai Bekasi kira-kira jam tujuan. Jam tujuan itu titik kumpul di Bekasi. Nah, sekalian gue nunggu mereka yang belum pada datang. Nah, gue istirahat dulu di situ. Nah, akhirnya mereka itu kelompoknya pada datang semua. Nah, gue jalan sekitar jam 9-an. Jam 9. Nah, mulai tuh jalan tuh rame-rame ke sana. Nah, sampai sana sekitar jam 12. Jam 12-an, jam 12:30 gue sampai sana. Nah, kumpul lah di sana. Nah, pas kumpul di sana, kebetulan tuh hujan, gerimis. Nah, di sana tuh di base campnya tuh penuh, banyak orang. Yang di dalamnya? Nah, di dalamnya penuh. Nah, kebetulan guanya akhirnya geser di perumahannya sampingnya. Di aula itu. Nah, gue kumpul semua di situ, prepare semua di situ, beres-beres semua. Akhirnya gue istirahat di situ, bermalam di situ. Pas gue bangun tidur, gue packing. Nah, gue ngeliat nih salah satu peserta dari Bali. Nah, dia kayak bersendawa gitu. Oh iya, sendawanya tuh panjang gitu. Iya, bertubi-tubi gitu kayak. Nah, gue pikir kenapa? Gue bilang,
masuk angin kali. Gara-gara dampak hujan tadi malam itu kan, gara-gara nggak kebagian tempat di base camp. Sama, gue juga waktu itu gue mikirnya gitu. Gue mikirnya juga masuk angin nih orang nih gitu. Ya, makanya pikir kita dia masuk angin nih, udah biarin, mungkin ada tim yang lain atau yang bantuin dia gitu, yang nanganin dia. Udah biarin, itu gue jalan. Setelah itu gue jalan di perjalanan ini, gue kebetulan satu rombongan nih sama yang namanya Baulan. Oh, yang itu ya, yang indigo. Ya, yang gitu, yang ya gitu dah pokoknya. Nah, gue jalan satu rombongan sama dia di depan nih. Nah, gue satu rombongan di depan dia. Lama-kelamaan gue jalan, dia aku denger kok kayak istighfar. Istighfar. Ya nggak ini ya, berselang gitu, kayak ada jedanya gitu, kayak istighfar. Nah, gue heran gitu, kenapa ini? Nah, gue diemin dulu. Gue jalan lagi. Dia mau istighfar lagi, istighfar. Gue tanya dong, kenapa nih? Pas gue tanya, Mbak, tadi gue perhatiin kok, kayaknya setiap jalan kok kayak istighfar mulu kan. Gue pikir kenapa Mbak emang? Ini, dia bilang, gue kayak ngeliat sosok. Oh iya. Ngeliat sosok yang sekelebat lewat. Jadi dia tuh kalau ngelihat sosok tuh istighfar gitu. Kagetan orang. Nah makanya gue tanya dong dari awal jalan kok kayak gini, gue bilang. Tapi lu nggak ngerasa apa-apa? Kagak. Gue biasa jalan di belakang dia, udah biasa aja, santai. Jalan aja biasa. Nah gue perhatiin dia terus. Ini kenapa? Nah pas gue tegur, ya itu. Dia ngeliat sosok temen, nggak dikasih tahu sosoknya apa. Oh, okay. Cuman ngeliat doang sosok dia istighfar. Dari situ berarti lu tahu kalau dia tuh dia punya ada yang dilihat dah sama dia gitu kan. Nah gue terus jalan lagi nih sama Baulan sama rombongan gue, jalan ke atas. Nah sampailah tuh pos Cigowong. Nah gue istirahat di situ, istirahat, duduk. Nah di situ kayak gue ngerasain aneh gitu dari Baulan ini, kenapa kok terus-terusan istighfar gitu. Ternyata di situ juga masih ngeliat sosok-sosok kayak gitu. Iya, soalnya kalau menurut gue sih di pos Cigowong itu memang agak ini juga sih. Iya. Itulah, apalagi pokoknya apalagi di toilet itu kan ada toilet tuh. Makanya, tapi dia nggak ngasih tahu sosoknya. Mungkin nggak mau apa nggak boleh kali. Berarti lu udah paham nih kalau misalkan dia istighfar tuh berarti ada sosok yang dia lihat. Iya, karena dari sorotan matanya ini kayak dia kayak ngelihat ke situ terus kayak istighfar. Tapi lu sendiri pas ngelihat si Baulannya, lu kan jalan bareng nih sama dia. Lu ngelihat dia istighfar gitu kan. Nah, sementara lu sendiri kan udah tahu tuh kalau dia istighfar itu berarti dia ngeliat sosok. Itu lu sendiri apa yang lu rasain? Ya sempet merinding sih. Karena yang pas dia bilang ada sosok yang dia lihat istighfar kayak gitu, dia ngomong gitu kayak gue ngerasa merinding lah. Oh, jadi lu kebawa ya? Kebawa suasana dan gue merinding itu kayak, biarin aja, mungkin itu di situ gue nggak ganggu gitu aja sih. Lu rombongan pertama yang rombongan pertama gue jalan di atas. Nah kebagian yang di belakang itu belum nyampe sih. Iya. Nah, gue yang paling belakang. Oh lu? Iya. Nah di situ gue istirahat tuh di situ. Selang berapa lama gue terus jalan lagi. Gue terusin jalan lagi dan dia masih ngelakuin hal yang sama gitu. Itu sering banget dia berarti kayak? Ya sering, cuman nggak terlalu ini. Cuman pas dia ngomong kayak itu tuh, ya udah biarin aja Mbak, saya bilang gitu, udah biarin aja. Kita jalan aja udah, jalan. Sampai tuh pos Kuta. Di pos Kuta, gua istirahat bentar, lanjut jalan lagi. Pos 3 gua istirahat bentar, dan gua jalan lagi terus. Jadi kayak cuman ya ngempengin kaki doang lah, ibarat gue jalan lagi ke atas. Nah dari pos 3 ke pos 4 itu hujan deras tuh, gede. Nah di situ gue diriin playseat. Nah gue istirahat bentar di situ. Rombongannya pada datang. Nah rombongan pada datang, bangunlah tenda di situ. Ternyata di atas udah dibikin tenda. Oh iya, di pos 4. Di pos 4 itu udah dibikin tenda semua. Jadi kita tinggal datang, masuk, prepare di dalam, packing di dalam. Oh, salin, ganti baju yang basah kan, udah pada lepek semua kan. Nah di situ salin semua di situ. Ya udah masuklah ke tenda masing-masing tuh. Saya rombongan yang lain
Mbak Ulan juga masuk dalam. Tapi waktu pas gue nyampe itu emang posisinya udah pada di dalam tenda ya, mungkin pada kedinginan. Gue aja nggak kebagian tenda sih sebenarnya. Loh? Iya, gue mau ganti baju tuh gantian sama siapa gitu, gue lupa. Gue suruh keluar dulu, gue mau ganti baju. Itu carrier gue masih di luar, gue belum dapet tenda. Pas itu carrier lu masih di luar tuh, jadi nggak sempet lu masuk ke dalam tenda? Enggak, karena gue nggak kebagian tenda. Udah pada penuh. Lu tarik orang yang udah gantian nih? Iya, gantian. Lu masuk ke dalam. Kan pas sampai di Arban itu kan gue emang nggak tahu posisinya kayak apa gitu. Ya udah, akhirnya gue taruh di dapur dulu lah gitu. Carrier gue taruh dapur. Abis itu gue nungguin ini nggak ada yang keluar nih gitu kan. Akhirnya gue masuk aja, gantian dong, gue mau ganti baju. Iya, ganti salinan juga. Karena baju lu basah juga kan? Iyalah, hujan-hujanan semua. Nah, sampai di situ gue istirahat tuh bermalam di situ. Nah, bermalam gue makan ya kan, gue istirahat di situ. Nah, tiba pagi gue lihat cuaca masih gerimis nih. Gerimis kan. Nah, gue sarapan, gue masuk tenda lagi. Nah, ternyata di luar ada pendaki nih turun. Gue dengar dari tenda doang sih ya kan, bahwa di atas tuh ada badai. Oh, iya. Nah, di badai itu, di atas badai udah dijagain ranger dan kita nggak boleh ke atas. Jadi kita nggak boleh summit dan itu ya udah kita standby di dalam tenda. Iya. Di dalam tenda untuk makan segala macam. Lu malam nggak ikut ngobrol-ngobrol? Nggak, gue di dalam tenda. Tenda ya. Di dalam tenda, gue di dalam tenda cuman yang nyimak, yang orang di luar ya dengar aja. Oke. Nah, gue kalau gue tuh pas malam itu gue ngikut ngobrol-ngobrol sih sebentar. Itu karena gue nggak kebagian tenda aja. Terus tuh masuk ke dalam tenda? Akhirnya ada satu tenda itu dibangun sama siapa gitu, panitia juga. Dia ngebangun tenda. Itu juga tenda apa ya? Cup 2, gue tidurin bertiga. Nggak apa-apalah kata gue, daripada desek-desekan gitu kan, daripada nggak kebagian karena posisi hujan kan. Iya. Nah, pas gue di dalam tenda posisi hujan gerimis, gue di tenda tuh di dalam tenda. Nah, gue denger nih ada peserta dari Bali itu kayak kesurupan, kayak teriak-teriak gimana gitu kan. Nah, gue coba keluar dong, keluarnya ada apaan sih, berisik-berisik. Ternyata peserta itu yang dari Bali kesurupan. Yeah. Dan gue ngeliatin aja begitu kan. Lu nggak bantuin? Nah, gue gak bisa apa-apaan. Bantuin bagaimana? Ya gue diliatin aja begitu. Oh, tapi ngeri juga ya. Ya, gimana ya, namanya tengah hutan kan. Ya, posisi kan, hujan, gerimis. Ya gerimis. Nah, sebenarnya gimana ya, kesurupan itu gue baru ini ya, maksudnya pada saat itu gue baru itu ngelihat pendaki itu kesurupan di gunung tuh ya kayak begitu modelnya. Iya, biasanya kan gue kalau ngeliat orang kesurupan kan paling ya di rumah lah, maksudnya gitu. Maksudnya bukan di gunung. Nah, ini gue baru tahu, oh di gunung tuh kesurupannya tuh kayak gini ya gitu. Nah, gue pikir juga tuh hipo. Gue pikir hipo, kan hipo sama orang kesurupan kan hampir sama kan? Iya. Nah, gue pikir beda jauh lah. Nggak beda jauh, makanya gue pikir hipo. Kenapa ini? Ternyata kesurupan. Nah, gue nggak tahu tuh. Katanya sih kayak ada sosok ini ya yang jaga dampingin dia atau gimana sih? Kalau dari apa ya? Kalau dari teman gue tuh bilang emang dia itu ada yang ngedampingi. Nah, itu katanya sih berbenturan sama yang sama yang di sana. Gitu. Nenek-nenek itulah. Sempat bentrok berarti yang punyanya dia itu. Berarti dia kemasukan pegangan dia sendiri dong kok kayak gitu. Nah, itu dia. Gue juga nggak ngerti ya pada saat itu. Jadi waktu itu kan gue pas dia kesurupan itu gue lebih jagain si Ririn. Jadi kan pas gue naik itu sebenarnya kan memang ada kendala tuh sama si Ririn. Si Ririn tuh pas lu di bawah? Iya, dari di bawah. Makanya kan gue jalan terakhir. Nah, itu kan sebenarnya si Ririn itu emang udah nggak beres dari pas naik. Nah, jadi gue pas kejadian kesurupan itu gue lebih fokusnya tuh ke Ririn. Si Ririn. Gue khawatirnya nanti dia kenapa masukkan lagi gitu kan. Nah, sementara si Ririn itu ngeliat tuh di atas pohon tuh ada nenek-nenek. Itu pas di bawah? Enggak, pas di ini. Pas di kejadian itu, pas itu? Pas kejadian kesurupan itu. Jadi si nenek-nenek itu mau masuk
ke si yang dari Bali itu. Sempat mau masuk. Tapi ya nggak tahu. Ini sih versinya si Ririn itu ya, gue nggak tahu. Maksudnya dia bilang itu ada nenek-nenek di atas. Dia cuma bilang begitu di atas pohon. Nah itu posisinya tuh kayak udah mau masuk ke badannya si peserta itu. Cuman karena dia ada yang pinginnya, gitu. jadi ada tameng dia. Iya, gue juga nggak paham lah pada saat itu ya. Kayak gitulah posisinya kondisinya, lo tau sendiri. Hujan, gerimis, begitu. Tapi itu nggak berselang lama sih ya, nggak berselang lama kejadian kayak gitu. Kita lanjut turun. Iya, ya emang kita langsung putusin turun karena ada badai di atas, nggak bisa summit. Kita langsung posisi langsung turun. Nah, gue turun sampai Cigowong, gue istirahat tuh. Gue istirahat terbahan bentar. Nah, nggak lama lu datang duduk, tiba-tiba lu minta minum sama Mbak Ulan. Nah, pas lu minta minum sama Mbak Ulan kaget tuh ngeliat lu. Pas lu ngambil air, lu minum, Mbak Ulan kaget ngeliat lu. Astagfirullahaladzim, itu di belakang lu. Pas dikasih tahu di belakang, ternyata nenek-nenek lagi ngeliatin lu di belakang. Iya, ya itu sih yang dirasa Mbak Ulan sih. Tapi memang di perjalanan itu pas gue ngerasanya tuh pas dari setelah Pangwengan Badak dari pos 3 itu udah ngerasain berat mulu. Tapi kan gue nggak rasa-rasa. Lu bawa jalan aja karena kan gue disuruh jagain si Ririn itu. Iya. Takutnya kejadian lagi. Dia. Iya, takut kejadian lagi di pos Kuta. Tapi pas lagi Mbak Ulan ngasih tahu di belakang lu ada nenek gitu, lu nggak kerasa? Maksudnya nggak tahu gitu? Ya, nggak ngerasa kayak ada yang dekap lu gitu? Gue pikir mah Keril kali. Awalnya gue mikirnya Keril. Ya beda kali kalau Keril mah ibaratnya kayak gitu mah enggak. Kan ya nggak tahu, gue nggak tahu, maksudnya gini, nggak tahu ini apa. Yang jelas kan gue taunya kan ini ada Keril nih, ya kan, gue bawa Keril gitu kan. Ya gue pikir ya udah ini Keril gue, tapi makin lama makin berat, makin kayak digendolin gitu, kayak ditimpah gitu. Iya, gue pikir mah ini karena beban aja kali pas turun gitu. Cuma kan biasanya naik sama turun, biasanya pas turun tuh beban gue berkurang. Iya. Ini malah tambah berat. Iya, makin. Bukan gue doang sebenarnya, si Diki juga sama, gitu juga. Itu pas lagi nge-backup. Nah, pas sebenarnya pas nge-backup itu kan ya depannya si Ririn itu kan si Diki. Nah, terus si Ririn, terus gua, belakangnya tuh Wahyu. Oh, Mas Wahyu. Nah, awalnya tuh pertama si Diki dulu ngeluh. Sakit, pundak gua. Dia sempet gitu juga? Iya, dia dulu. Itu dia ngeluhnya itu sebelum pos Kuta kalau nggak salah. Dia ngerasain pundaknya udah pegel. Terus dikasih lihat tuh ke gua dikasih lihat sini tuh apa ya, kayak ceplakan merah. Iya, ceplak. Kan kalau Keril mah nggak mungkin begitu kan? Ya gua nggak tahu lah. Waktu itu gua mikir beban lu keberatan kali, gua bilang gitu. Tapi kayaknya enggak juga sih menurut gua gitu kan ya. Ya udahlah, orang itu juga waktu udah gimana ya, udah mau malam kan, udah sore banget, udah mau maghrib ya. Iya, makanya sampai di Cigowong itu kan maghrib. Nah, pas baru mau jalan lagi habis maghrib, mau lanjut jalan, baru tuh si yang dari Bali itu sendawa mulu. Ini Bali sendawa lagi? Iya, pas lu udah pada jalan, terus gua mau jalan bareng sama panitia, akhirnya dia sendawa. Akhirnya ditungguin lah sama ketua panitianya waktu itu. Nah, dari situ gue coba untuk mutusin untuk turun karena keburu malam kan, hujan gerimis. Nah, mungkin lu masih di standby di situ karena mungkin istirahat dulu kan. Nah, gue coba turun sampai gerbang Palutungan. Nah, gue coba nunggu di situ. Lu pada istirahat? Pada istirahat di situ. Nungguin lu juga kan, nggak mungkin kan gue terusin jalan lagi kan. Gue tungguin rombongan lu dulu turun, takutnya ada lagi kejadian di atas kan. Nah, gue tungguin situ, akhirnya tuh lu pada turun semua, nyampe dah tuh lu pada ke bawah. Kalau gue sih waktu pas turun itu setelah yang gue nggak tahu ini di jalur pas naik atau bukan, yang gue ingat itu pas gue sempat mau muntah tapi nggak keluar, itu pokoknya jalurnya itu kayak batu-batu gitulah. Kayak batu-batu gitu, udah tuh abis itu pas pertengahan ya?
sebelum gerbang Palutungan. Nah pas dari situ gua nggak gimana ya, dibilang sadar. Nggak sadar. Tapi ya gimana sih namanya orang sadar nggak sadar? Capean kali kayak gitu modelnya. Gue juga nggak tahu ya, sekarang capek-capeknya orang kan juga, lu jalan juga masih berasa. Ini mah gue jalan nggak berasa. Gue jalan tuh nggak berasa, orang gue dituntun sama si Ririn. Oh seperti dituntun sama si Ririn? Iya, malah gantian, gue yang dituntun. Sampai gerbang Palutungan itu? Sampai gerbang Palutungan. Awalnya tuh gue yang tuntun? Jagain si Ririn? Nge-backup gitu kan, sama yang lain. Nah cuma pas habis kejadian gue mau muntah gitu, gantian. Akhirnya jadi gue yang dituntun sama si Mbak Ririn tuh. Iya. Sampai gerbang Palutungan. Nah gue lihat posisinya pas turun, lu lagi dituntun tuh sama si Mbak Ririn kan. Nah lu kenapa tuh kayak gitu? Ya gue nggak tahu, itu dibilang sadar ya tapi nggak sadar. Dibilang nggak sadar tapi gue inget gitu loh. Inget tuh maksudnya, oh ini ada orang, oh ini ada ini. Tapi ya maksudnya gue nggak bisa ngendaliin badan gue aja. Makanya lu dituntun sama Mbak Ririn tuh. Iya. Gue ngelihat lu nih kayak masukin botol itu kagak masuk. Capean kali gue. Nah, lu nggak masuk. Nah, ditarik deh tuh lu sama Mbak Ririn ke bawah, paksa turun ke bawah. Nah, turun ke bawah untuk, nemuin gue di belakang, di bawah itu pas lagi pada makan. Nah, lu nyamperin gue untuk makanan. Terus gue lihat lagi tuh lu kayak dipegang itu kayak sama Mbak Wulan tuh, kayak dipegang-pegang, dibersihin apa gimana gue nggak ngerti dah pokoknya dah. Itu pokoknya dia dah. Ya gue ngeliat cuma dari jauh doang, kayak dibersihin gitu. Gue nggak tahu dah kayak gimana. Nah di situ. Nah itu gue nggak ngerti, dan lu yang lu rasain apaan pas lagi kayak gitu, pas lagi kayak udah dibersihin sama Mbak Wulan itu? Gue juga nggak tahu, orang tiba-tiba kan dia pas gue ke tempat makan itu, lu udah pada selesai kan, gue makan belakangan. Tau-tau dia nyamperin gue, dia bilang, "Bang, balik badan dah." Udah pas gue balik badan, ada apaan mbak? Tau-tau langsung digituin sama dia. Dibersihin gitu ya? Nggak ngerti dah pokoknya diapain itu? Gue nggak ngerti lah, pokoknya itu udah urusan dia lah gitu. Dia yang paham. Terus Mbak Wulan ngomong apa lagi? Dia cuma bilang katanya yang gelendotin gue tuh masih ngikut. Oh nenek itu? Iya, gue nggak tahu nenek-nenek, nggak tahu apa, pokoknya perempuan lah gitu. Iya masih gelendotin lu, bener-bener masih di sampai bawah masih? Kalau ngegelendotinnya gue nggak tahu ya. Tapi ngikutin? Yang dia bilang sih ngikutin. Cuma ngikutin doang? Dia bilang sama gue sih masih ngikutin. Udah, gue nggak mikir, gue nggak banyak nanya, udah gue makan aja. Oh dulu. Gitu aja, yang penting udah lanjut makan aja. Perut keisi, yang penting lapar ya? Iya, yang penting lapar hilang gitu aja dulu. Nggak mikirin itu, bodo amat. Nah, pas lagi selesai makan tuh, gue ngeliat nih bapak-bapak nih. Bapak-bapak nyamperin, ya pokoknya nyamperin dah. Cuman bilang, ini kalau nggak ada abangnya ini, mas yang ini, tuh perempuan yang nggak ada. Nah itu gue nggak ngerti tuh, maksudnya kalau katanya, ya mungkin karena jalannya bareng sama gue kali, gue juga nggak tahu ya. Maksudnya dia bilang kalau nggak ada gue, si Rin katanya udah nggak ada. Gue juga nggak tahu maksudnya apa. Maksudnya apa? Yang gue tahu kan ya udah gue jalan bareng aja gitu kan. Saling backup. Iya. Cuman dimaksud bapak-bapak itu nggak tahu dah tuh apa, karena mungkin dia ngeliat bayangannya, oh mungkin dijagain sama lu. Ya mungkin dijagain sama lu supaya nggak ngapa-ngapa. Nah dari situ udah tuh kita putusin semuanya untuk pulang ke Bekasi kan. Nah herannya si Rin ini nggak pulang nih, malah ke Bekasi. Nah nggak tahu, mungkin dia punya ada keluarganya di sana apa gimana kan. Nah udah biarin aja dah, urusan dia kan. Nanti kita pulang nih rame-rame. Nah nggak lama kabar itu kita ngumpul lagi nih, untuk ngumpul lagi nih. Kita ngumpul, pas lagi kumpul tuh kebuka dah tuh cerita dah tuh Mbak Ririnnya. Katanya sih dia ngalamin apa sih, kayak perlakuan yang gak enak di tenda. Nah ngalamin perlakuan yang tidak enak di tenda, mungkin itu salah satu penghambat yang kita nggak bisa naik ke atas. Nah di situ Mbak Ririn cerita semuanya di situ. Akhirnya kebuka semua di situ akhirnya. Nah gue nggak berani buka dah.
Ya gitulah. Tapi lu kapok gak? Kalau dibilang kapok sih kagak. Kagak. Gue malah mau naik lagi. Tapi ada yang kayak begitu lagi mau lu? Mau lah. Ada yang kayak begitu lagi? Ya nggak apa-apa emang kenapa? Gas lah. Gas aja. Lah mau apa? Kalau lu yang hilang mau lu? Jangan lah, jangan gue yang hilang anjir. Tadi bilang bapak-bapak itu gue yang hilang, gue yang hilang. Jangan sampai. Kan niatin baik naik atas gunung. Nah paling gitu ya sih. Penjelasan dari gue pas lagi gue naik gunung itu. Jadi ya udahlah, itu mungkin pengalaman ya yang gue dapet di situ dah. Oke Lam, makasih nih udah lu verifikasi bahasa kasarnya gitu ya, maksudnya penjelasan dari lu. Ya walaupun di pendakian itu memang pas naik itu bahkan turun juga gue jarang apa ya, maksudnya jarang membaur ngobrol satu sama lain karena memang kondisinya itu pecah-pecah gitu kan, misah-misah gitu kan. Pas naik aja kan lu duluan, gue di belakang, ketemu di tenda juga lu tidur, gua masuk, istirahat, lu di luar, gua nggak dapet tenda, tenda di luar. Pas turun lu duluan, gue di belakang. Ya begitu aja. Jadi kayak kagak nyatu gitu. Jadi kagak satu kelompok ya. Iya. Udah mecah semua. Karena bagi grup. Memang momen buat ngumpulnya juga menurut gua pada saat itu nggak sedikit bisa banget. Karena hujan. Iya, hujan. Karena untuk hujan. Nggak bisa kita ngumpul bareng nggak. Oke, tapi makasih banyak nih. Lu udah mampir ke tempat gua main-main lagi. Lu kemana aja selama ini lu? Gua mau naik gunung lagi gua mau naik gunung. Naik gunung bahaya dia. Oke, teman-teman, sebelum gua tutup di video kali ini, lu ada pesan-pesan nggak yang mau lu sampein dari pengalaman lu yang kemarin, yang lu ceritain ini sekarang? Ya pesan gue sih kalau naik gunung ya hati-hati aja sih. Jangan bawa bawaan yang nggak harusnya dibawa ke atas gunung sih. Kayak satu lagi, kayak lu punya temen yang lagi dapet atau lagi halangan, jangan lu ajak ke atas daripada lu dampak kena lu semua kan, jangan gak usah. Itu aja sih. Tapi kemarin gue ke Gede bawa temen gue lagi dapet aman, soalnya lagi dapet rezeki. Kalau dapet rezeki mungkin juga mau. Kalau dapet yang halangan itu jangan deh, pokoknya pesan itu aja, jangan macam-macam di gunung. Itu aja. Oke, sedikit gue mau tambahin, nggak jauh beda dari yang disampaikan sama Alam ya. Naik gunung itu sesuai dengan tujuan hati kita. Kalau buat gue pribadi sih tujuannya itu untuk menikmati keindahan semesta gitu. Sama jangan lupa kalian bawa turun kembali sampahnya, jangan meninggalkan bekas apapun kecuali jejak. Gitu aja. Oke, akhir kata gue Indra dan Alam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.